Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa seperti sekarang ini melihat video ini dengan seksama. Dan selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat merasakan ilmu pengetahuan teknologi seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang lafadz dari segi penggunaannya. Jadi lafadz dari segi penggunaannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hakikah majaz, syarih dan kinayah, kemudian takwil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takwil. Jadi kita membahas takwil ini terbagi menjadi 4 sub. Yang pertama pengertiannya, syarat-syaratnya, bentuk-bentuknya, dan contohnya. Baik, kita masuk ke pengertian takwil. Jadi dalam kesempatan kali ini kita mengambil 2 pendapat para ulama mengenai takwil. Sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat ulama usul fiqh mengenai pengertian takwil. Ya, jadi kita mengambil dari Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahra mengenai takwil. Pendapat Abdul Wahab Khalaf mengenai takwil yaitu memalingkan lafadz dari arti zahirnya berdasarkan adanya dalil. Kemudian Abu Zahra menyampaikan bahwa takwil adalah mengeluarkan lafadz dari lahir maknanya kepada makna lain yang ada kemungkinan untuk itu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa takwil adalah memindahkan suatu kata dengan maksud yang jelas, karena hal tersebut dapat menyebabkan adanya suatu dalil yang bisa menyebabkan dari maksud yang tidak jelas itu harus digunakan. Kemudian kita masuk ke syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama, lafadz itu dapat menerima takwil seperti lafadz zahir dan lafadz nas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. Kemudian yang kedua, lafadz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwil karena lafadz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut. Kemudian ada hal yang mendorong untuk pentakwilan. Yang pertama, berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Atau yang kedua, itu nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalahnya. Contohnya, suatu lafadz dalam bentuk zahirnya diperuntukkan untuk suatu objek, tetapi ada makna lain yang menyalahi dalam bentuk nas. Kemudian yang ketiga, lafadz itu merupakan suatu nas untuk suatu objek, tetapi menyalahi lafadz lain mufassar. Dalam semua bentuk ini berlakulah takwil. Kemudian yang keempat, takwil itu harus mempunyai sandaran pada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuknya. Dari segi diterima atau tidaknya suatu takwil itu ada 2 bentuk, yaitu takwil makbul dan takwil ghairu makbul. Takwil makbul adalah takwil yang diterima, ya, yaitu takwil yang telah memenuhi syarat di atas. Maksudnya yang syarat 4 tadi, ya kan? Takwil dalam bentuk ini diterima keberadaannya oleh ulama usul fiqh. Jadi takwil makbul itu takwil yang diterima. Kemudian takwil ghairu makbul atau takwil yang ditolak. Kenapa kok ditolak? Karena hanya didasarkan pada selera atau dorongan lain dan tidak terpenuhi syarat yang ditentukan. Jadi takwil ghairu makbul itu tidak memenuhi syarat yang keempat tadi. Kemudian takwil dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafadz yang ditakwil dari makna zahirnya. Nah, takwil itu dibagi menjadi 2, yaitu takwil qarib atau takwil dekat, yaitu takwil yang tidak jauh beranjak dari arti zahirnya sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Takwil qarib ini termasuk di dalam bentuk takwil yang makbul atau takwil yang diterima, seperti takwil yang diuraikan dalam takwil makbul. Berarti syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian takwil ba'id, yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafadz yang sebegitu jauhnya. Jadi jauh, takwil ba'id itu jauh dari lafadz zahirnya. Kemudian sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Baik, kita masuk ke bentuk-bentuk takwil. Tadi kan menurut makbul dan ghairu makbul, kemudian jauh dan dekatnya, kemudian sekarang bentuk-bentuknya. Yang pertama, mengalihkan lafadz dari maknanya yang umum kepada yang khusus. Contohnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 228, ayat 228, yaitu yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri ataupun iddah 3 kali quru, ya.
namun ditaksis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49, yang mana perempuan-perempuan yang belum digauli itu tidak memiliki masa iddah. Nah, kemudian yang kedua, mengalihkan lafaz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas atau muqayyad, yaitu seperti Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih tanpa nama Allah. Kemudian diharamkan bagimu menyembelih tapi tidak untuk Allah atau untuk hal yang lain seperti sesembahan. Kemudian dibatasi itu dengan Quran surat Al-An'am ayat 145. Intinya sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Jadi darah sumsum itu boleh itu untuk dimakan. Nah, selanjutnya mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, seperti Quran surat An-Nisa ayat 2, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan atau menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ayat tersebut bertentangan dengan Quran surat An-Nisa ayat 6 yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai untuk memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Oke. Kemudian yang keempat, mengalihkan lafaz dari makna yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah, seperti perintah untuk mencatat hutang piutang. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah 282. Dalam ayat lain yang mengalihkan menjadi sunnah, yaitu pada ayat selanjutnya Quran surat Al-Baqarah 283. Kemudian kita masuk ke contohnya. Siti Srani binti. Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita kat kau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebab dadah tu kau jadi macam ni. Sebab dadah pula. Dadah. Teruskan. Buka semua. Aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Srani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Apa benda? Kita mengambil contohnya itu dari seorang tiktokers Malaysia yang ditalak 2 oleh suaminya saat sedang live. Jadi kita tidak membahas tentang bagaimana terus kelanjutannya, tidak, tapi kita membahas tentang masa iddahnya ketika sudah ditalak. Jadi kita mengambil contohnya itu dari Quran surat Al-Baqarah 228, yang mana artinya wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri hingga 3 kali quru. Nah, kemudian diperjelas lagi dengan Quran surat At-Talaq ayat 4. Jadi quru kan masih bimbang itu. Quru itu mempunyai makna ganda antara suci dan haid. Jadi mana yang benar? Dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah putus haid di antara istrimu, jika ia ragu tentang iddahnya, nah kan katanya tadi dalam Quran surat Al-Baqarah 228 itu masa iddahnya itu 3 kali quru. 3 kali quru itu haid atau sucinya. Nah, kalau ragu kita ke surat At-Talaq ayat 4, yaitu perempuan-perempuan yang telah putus haidnya di antara istrimu yang jika ia ragu masa iddahnya, maka iddahnya itu 3 bulan. Kemudian Quran Al-Ahzab 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib atasnya untuk iddah. Ya, jadi setelah ditalak namun belum digauli itu tidak ada masa iddah. Namun ketika sudah digauli, maka menunggu quruknya atau masa iddahnya itu 3 kali quru, ataupun dalam surat At-Talaq ayat 4 yaitu 3 bulan. Maka demikianlah hasil dari belajar kita bersama-sama. Semoga ada faedahnya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.